Dan yang terakhir menjaga persatuan dan kesatuan umat muslim. Kan dari saya mencakup 5. Yang pertama sholat rawatib, yang kedua sholat istiqoroh, yang ketiga sholat tahiyat masjid, yang keempat hikmah sholat sunnah. Yang pertama sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ini sholat yang mengiringi sholat fardu yang dilakukan ketika sesudah atau sebelum sholat fardu. Sholat sunnah rawatib ini dibagi menjadi 2, yaitu muakkad dan ghair muakkad. Yang muakkad ini terdiri 10 rakaat, diantaranya 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Sedangkan ghair muakkad ini terdiri 12 rakaat. Yang diantaranya 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Melaksanakan sholat rawatib ini sama seperti kita melaksanakan sholat fardu yang diawali dengan niat dan diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Yang kedua, sholat istikharah. Sholat istikharah ini adalah sholat sunnah yang dilakukan ketika seseorang dalam menentukan pilihan dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pilihan yang terbaik. Sholat istikharah ini bisa mengajarkan kita untuk membimbing kita menghadapi pilihan-pilihan yang membingungkan, seperti memilih sekolah, pekerjaan, dan memilih jodoh. Waktu melaksanakan sholat istikharah ini sama seperti kita melaksanakan sholat tahajud, yaitu seperti gamelan. Adapun langkah-langkah sholat istikharah yang pertama membaca niat, yang kedua membaca al-fatihah, yang ketiga membaca surat pendek. Nah, di rakaat pertama ini kita dianjurkan membaca surat al-fatihah, dan di rakaat kedua kita dianjurkan untuk membaca surat al-ikhlas, dan dilanjutkan dengan gerakan sholat diakhiri dengan salam. Yang ketiga, tahiyat masjid. Tahiyat masjid ini dilakukan ketika seseorang masuk ke masjid untuk menghormati. Lalu Rasulullah SAW pernah menekankan bahwa pentingnya sholat tahiyat masjid ini sebelum masuk ke masjid. Siapa yang tahu tentang adab-adab sebelum masuk masjid? Saya Bu. Beriman kepada Allah, malaikat, kita berdoa, Nabi Rasul, melaksanakan sholat 2 rakaat sunnah. Nah, sholat tahiyat masjid ini bisa menjadi cerminan bagi anak-anak yang mau masuk masjid. Yang terakhir, hikmah tentang sholat sunnah. Hikmah tentang sholat sunnah ini ada 3. Yang pertama, menyempurnakan sholat fardu. Menyempurnakan sholat sunnah ini bisa menyempurnakan sholat fardu, bisa menyempurnakan sholat yang belum lengkap di sholat fardu. Yang kedua, mencerminkan rasa syukur. Melaksanakan sholat sunnah ini juga bisa menjadi bentuk ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan. Yang ketiga, menghapus dosa-dosa. Ketika kita sering melaksanakan sholat sunnah ini, kita bisa menghapus dosa-dosa kecil. Ini seperti berbohong, pergaulan bebas, terus membantah orang tua, dan lain-lain. Oke, mungkin sampai sini saja materi yang kita pelajari hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.